Selamat datang sahabat Ruang Sunyi. Aku berbicara langsung kepada jiwa Libra yang sedang mendengarkan saat ini. Ada sesuatu yang bergerak diam-diam di balik tirai kehidupanmu. Sesuatu yang selama ini tertahan perlahan membuka pintunya tanpa suara. Percayalah, kejutan tak terduga sedang mengintai di tikungan waktu terdekat. Dan energinya tidak akan bisa kamu hindari karena ia memang sudah menjadi bagian dari jalur jiwamu. Hari ini aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa menyelaraskan getaran yang sama, sebuah pembacaan yang lahir dari ruang hening, bukan dari ramuan kata-kata biasa. Ingatlah sahabat, ini adalah general reading. Tidak semua kalimat akan terasa persis milikmu. Cukup ambil apa yang hangat di dada, dan lepaskan yang terasa asing dengan penuh cinta. Sekarang, tarik napas perlahan dan biarkan pundakmu sedikit melonggar. Kamu tidak perlu tegang atau berusaha mengerti semuanya sekaligus. Biarkan kata-kata ini mengalir seperti sungai kecil di tengah malam, menyentuh bagian terdalam yang jarang kamu ajak bicara. Ruang sunyi ini adalah milikmu, dan tidak ada satupun penghakiman di sini. Hanya aku, kamu, dan kartu-kartu yang sudah lama menunggu untuk berbicara. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu sejak pertama kali kamu membuka video ini. Kartu pertama asmara, Seven of Cups. Kartu Seven of Cups dalam tarot melambangkan banyak pilihan, impian yang mengambang, dan kadang-kadang ilusi yang memikat hati. Namun dalam tata letak ini, kartu asmara yang kamu terima justru tidak berbicara tentang kebingungan, melainkan tentang dorongan dari seseorang yang sangat dekat denganmu. Energi Libra yang alami selalu haus akan harmoni seringkali justru menjadi ragu saat harus memilih langkah besar dalam hubungan. Kini hadir figur, bisa pasangan, sahabat, atau keluarga yang membawa semangat segar seperti angin pagi. Mereka tidak memaksamu, tetapi dengan lembut menepuk pundakmu saat hatimu mulai goyah. Perlahan, kamu merasa tidak sendirian lagi dalam memikirkannya. Di awal bulan ini, terutama saat suasana masih baru dan mudah berubah, hubungan yang sedang kamu jalani atau yang baru mulai menggeliat ternyata menjadi sumber kekuatan, bukan seperti yang kamu khawatirkan selama ini sebagai beban emosional. Libra yang bijak akan merasakan bahwa dukungan ini membuka ruang aman untuk berani mencintai lagi atau memperdalam ikatan yang sudah ada. Namun peringatan kecil dari semesta adalah jangan biarkan perasaan sesaat yang naik turun membawamu terlalu jauh ke dalam awan mimpi. Tetaplah berpijak pada keseimbangan hatimu sendiri. Bacalah setiap isyarat cinta dengan jernih. Karena kartu ini juga berbisik bahwa tidak semua yang terlihat indah akan bertahan lama jika tidak dirawat dengan kesadaran penuh. Kartu kedua karir, Page of Swords. Kartu Page of Swords adalah kartu tentang kecepatan berpikir, kewaspadaan, dan berita yang datang mendadak seperti kilat. Dalam dunia kariermu, Libra, kartu ini menandakan adanya sebuah tawaran atau informasi penting yang muncul tanpa peringatan terbuka. Kamu mungkin sedang asik menjalani rutinitas, lalu tiba-tiba ada panggilan tak terduga, pesan singkat yang mengubah rencana, atau seseorang yang memberimu kepercayaan instan untuk memegang proyek baru. Kesempatan ini tidak seperti tamu yang akan mengetuk pintu 2 kali. Ia datang dan akan segera berlalu jika kamu terlalu lama berpikir. Karena sifat Libra yang suka mempertimbangkan segala sisi dengan hati-hati, justru disinilah tantangan terbesarmu. Semesta menguji seberapa cepat kamu bisa mengambil keputusan tanpa rasa cemas berlebih. Perubahan besar yang dibawa oleh tawaran ini bisa mengarah pada posisi baru, tanggung jawab yang lebih tinggi, atau bahkan peran kepemimpinan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Halaman pedang mengingatkanmu bahwa kecerdasan dan insting adalah dua senjata terbaikmu saat ini, bukan daftar panjang pertimbangan. Kamu perlu bertindak seperti seorang pemanah yang sudah menarik tali busur. Fokus, tenang, namun siap melepas kapan saja. Jangan tak terlihat kurang siap karena sebenarnya semesta telah mempersiapkanmu lebih lama dari yang kamu sadari. Keberanian untuk menjawab iya tanpa garansi 100% justru akan menjadi kunci yang membuka pintu baru yang lebih gemilang. Percayalah pada saat kamu melangkah, jalannya akan terbuka dengan sendirinya. Kartu ketiga keuangan, The High Priestess. Kartu ketiga keuangan, The High Priestess. Kartu The High Priestess adalah kartu misteri, intuisi, dan pengetahuan yang tersembunyi di balik tabir. Dalam konteks keuangan untuk Libra, kartu ini datang membawa pesan yang sangat spesifik tentang waktu.
Ada peluang rezeki yang muncul bukan dengan suara gemerincing koin, melainkan dengan bisikan halus di dalam kesadaranmu. Energi ini akan terasa sangat kuat pada tanggal 1 Mei, mencapai puncaknya di 2 Mei, lalu secara perlahan meredup di 3 Mei. Ini adalah jenis keberuntungan yang tidak bisa ditunda atau ditawar. Ia seperti hujan singkat di musim kemarau. Jika kamu tidak menadahkannya dengan wadah yang tepat saat itu juga, ia akan terserap kembali ke dalam tanah tanpa jejak. The High Priestess mengajakmu untuk mendengarkan firasat, memperhatikan firasat tentang angka, waktu, atau seseorang yang memberimu ide kilat. Angka 5, 15, dan 25 tampak bercahaya dalam bacaan ini. Mungkin itu adalah tanggal, nominal, atau jumlah hari yang membawakan getaran keberuntungan. Kamu diajak untuk tidak melewatkan sinyal-sinyal kecil seperti nomor pesanan, jam di ponselmu, atau halaman buku yang tiba-tiba menarik perhatian. Jika peka dan sigap, peluang singkat ini bisa berdampak signifikan pada arus keuanganmu. Namun hati-hati, Libra cenderung ragu dan ingin mengecek ulang segala sesuatu. The High Priestess berkata, malam ini juga, percayalah pada suara hati paling dalammu. Jangan tunda hingga esok, karena esok sudah memiliki energinya sendiri yang berbeda. Biarkan mistisme angka membimbing langkahmu, lalu saksikan bagaimana semesta mengirimkan jawaban atas kerja diam-diam selama ini. Kartu keempat peruntungan, King of Wands. Kartu King of Wands adalah raja yang penuh api, visi, dan keberanian untuk memimpin perubahan. Ketika kartu ini muncul di posisi peruntungan untuk Libra, ia menceritakan tentang satu fase yang sangat dinamis dalam hidupmu. Ada pergerakan cepat seperti arus sungai di musim hujan. Kadang tak terduga, kadang membawa hanyut apa yang lama, tapi juga membawa biji-biji baru ke tanah yang subur. Kamu akan mengalami perubahan mendadak yang mungkin terasa canggung pada awalnya, terutama bagi seorang Libra yang sangat mencintai kestabilan dan keindahan ritme yang halus. Namun King of Wands memintamu untuk tidak lari dari ketidaknyamanan itu. Justru di tengah tekanan dan ketidakpastian, semesta sedang membuka jalur-jalur baru yang hanya bisa kamu lihat jika berani melangkah tanpa menoleh ke belakang berkali-kali. Kesempatan yang muncul di periode ini mungkin terasa sangat singkat, bahkan sekilas seperti kilatan obor di malam gelap. Namun, jangan salah, satu kilatan itu cukup untuk menerangi seluruh ruangan jika kamu membuka matamu lebar-lebar. Peruntunganmu tidak datang dalam bentuk keberuntungan pasif, melainkan dalam bentuk energi yang mendorongmu untuk menjadi lebih berani. Kamu mungkin ditawari peran yang belum siap secara mental, atau diminta memutuskan sesuatu yang biasanya butuh waktu seminggu hanya dalam 1 hari. King of Wands berbisik, Libra, api kepemimpinan itu sudah ada di dadamu. Biarkan ia menyala. Ikuti dorongan pertama hatimu yang memberanikan diri, karena di sanalah pintu menuju cerita hidup yang lebih baik terbuka lebar. Kamu hanya perlu satu langkah berani, lalu sisanya akan mengalir. Kartu kelima kesehatan, The Emperor. Kartu The Emperor adalah kartu struktur, disiplin, dan kendali atas diri sendiri. Namun, dalam bacaan kesehatan untuk Libra kali ini, ia muncul sebagai peringatan lembut dari semesta. Ada kecenderungan kuat di dalam dirimu untuk terus bergerak mengejar semua peluang yang datang sekaligus. Karier, keuangan, asmara, semua serba cepat dan mendesak. The Emperor melihat bahwa energi luar yang begitu deras bisa membuatmu lupa mengatur ritme tubuh sendiri. Kamu mungkin memaksakan diri untuk tetap terjaga, tetap produktif, tetap tersenyum, padahal di dalam tulang-tulangmu sudah lelah dan matamu mulai berat. Karena alami seorang Libra yang ingin menyenangkan semua situasi, kamu ragu untuk berhenti sejenak. Akibatnya, risiko kelelahan kronis mengintai dari bayang-bayang yang selama ini kamu abaikan. The Emperor mengingatkan bahwa dirimu adalah penguasa sejati atas kastil bernama tubuh ini. Tidak ada kesuksesan yang terasa utuh jika kamu meraihnya dengan napas tersengal-sengal dan pikiran yang keruh karena kurang tidur. Kamu perlu dengan tegas namun lembut menjadwalkan jeda di tengah hiruk-pikuk perubahan. Tidur lebih awal, berjalan tanpa ponsel selama 15 menit, atau sekadar duduk diam menikmati teh tanpa berpikir tentang target. Itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk kecerdasan tertinggi. The Emperor mengajarkan bahwa kekuatan sejati justru letak pada kemampuan menghentikan diri sebelum tubuh yang berontak. Jaga keseimbangan antara semangat membara dan istirahat yang cukup, maka kesuksesan yang datang akan terasa ringan dan membahagiakan, bukan menguras habis seluruh cadangan jiwamu. Saya menutup pembacaan kali ini dari ruang sunyi dengan hati yang tenang, karena bersama kamu kita telah membuka 5 kartu.
Seven of Cups yang berbisik tentang dorongan lembut dalam asmara, Page of Swords yang membawa kejutan cepat dalam karir, The High Priestess yang menyimpan peluang rezeki singkat namun dalam, King of Wands yang menggerakkan perubahan hidup secara dinamis, dan The Emperor yang mengingatkanmu untuk menjaga kesehatan dari kelelahan. Semua energi ini datang bukan untuk membuatmu terburu-buru, melainkan untuk membisikkan bahwa kamu sedang dituntun oleh semesta melewati fase yang istimewa. Jika pembacaan ini terasa hangat di dadamu, saya mengundangmu untuk bergabung kembali dengan Ruang Sunyi di video berikutnya. Tekan berlangganan, nyalakan lonceng, agar pesan-pesan dari sunyi ini tidak pernah terlewat oleh jiwamu. Sampai kita bertemu lagi di Hening berikutnya, jaga keseimbanganmu Libra.